Oke, selamat sore semua. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal tanda tak sayang ya. Nama saya Twitter di sini ya. Kan mas zaman sekarang masuk TV nggak ada kan. Nama nih Twitter, alamat rumah nih nomor sepatu. Oke, saya mikir-mikir dari tadi ya, kasihan banget kalau buat tipe-tipe orang kayak Yudi ya yang badannya agak gemukan. Zaman sekarang TV-nya widescreen semua. Ini udah gemuk pas tampil di widescreen melebar ya. Sungguh malang nasibmu. Oke, dan hari ini saya akan bawakan materi yang mengingatkan saya kepada masa-masa saya waktu sekolah ya. Jadi lebih ke pelajaran. Oke, dan pasti ingat apa namanya bahasa ya. Kenapa sih sekarang anak-anak kita itu enggak terlalu menyukai bahasa Indonesia? Karena sekarang udah terkontaminasi sama yang namanya Korea ya. Saya biasanya ketemu orang bilang daebak gitu ya, padahal artinya kan nggak jelas. Oke, entah mungkin anak-anak itu nggak suka sama bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang agak absurd ya. Contoh aja kita ingat kan SPOK kan, subjek, predikat, objek dan keterangan ya. Kita ambil contoh aja misal ya, si Udin ya, si Udin ke apotik, si Udin membeli obat di apotik gitu kan. Kenapa saya pakai Udin? Karena saya nggak terlalu suka sama si Budi ya. Karena Budi ini, karena saya observasi bahwa latar belakang Budi ini mengerikan. Budi ini serakah. Dan saya yakin keluarganya pun buronan FBI. Tahu kenapa ya? Coba, siapa yang tahu nama adik Budi? Siapa yang tahu nama ibunya Budi? Siapa yang tahu yang nama bapaknya Budi? Mungkin pada kontrak waktu pembuatan bahasa Indonesia, Budi bilang jangan pakai nama ayah saya, jangan pakai nama ibu saya, cukup Budi aja. Jadi namanya bapak Budi, ibu Budi, nenek Budi, kayak Budi semuanya diborong sama Budi. Budi itu serakah sekali banget ya. Makanya saya pakai Udin. Oke, kembali ke SPOK tadi ya. Oke, subjek, predikat, objek dan keterangan. Contoh, Udin membeli obat di apotik. Sebagai subjek adalah Udin ya. Kemudian predikat membeli, objek, keterangan, salah ya. Makanya saya bilang bahasa Indonesia absurd. Keterangannya izin lah. Kan Budi membeli obat nggak bisa masuk sekolah. Terus juga ada bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa peribahasa. Kenapa disebut peribahasa? Karena yang menemukannya Supri. Soalnya kalau Udin yang menemukan namanya Din Bahasa. Dan untuk diketahui Supri ini adalah orang yang lebay. Jadi itu kata-kata yang dimasukkan ke dalam peribahasa itu kalimat lebay semua. Contoh, seperti air di daun telinga ya, artinya corekan. Kemudian juga ada peribahasa sambil menyelam minum air, yang artinya lemas ya. Kelelep ya, tenggelam ya. Kemudian juga ada peribahasa mengatakan bahwa sedayung 3 dayung 3 pulau terlempaui, ya kan? Superman, sedayung Pulau Samosir, sedayung Pulau Kalimantan ya, Superman. Kemudian juga ada peribahasa mengatakan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, miskin ya. Masya Allah ya. Kenapa nggak nyebrang ke sebelah beli jarum 150? Ngapain nyari di tumpukan jerami ya, betul kan? Terus yang paling aneh ya. Terus ada juga yang seujon. Gajah di pelupuk mata nampak, kuman di ujung seberatan lautan nampak. Masya Allah, seujon banget ya. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, itu kan nggak mungkin. Nah, yang paling aneh itu mempengaruhi, bahkan peribahasa itu mempengaruhi guru-guru bahasa Indonesia di sekolah ya. Makanya nasib anak sekolah sekarang tuh nggak jelas masa depannya. Ada peribahasa mengatakan, guru kencing berlari, murid kencing berlari. Guru mana yang ngajarin kencing berdiri ya? Di mana-mana kencing itu diajarin orang tua kan? Gak mungkin, halo selamat siang anak-anak, bapak masuk hari ini akan membawakan pelajaran bagaimana kencing berdiri. Bukan resleting ya kan? Aneh kan ya? Dan bahayanya lagi kalau misalnya ada murid yang lebih pintar kan mengatakan, oke anak-anak, kita akan belajar kencing berdiri. Oke, semuanya berjejer, hitung 1 sampai 10. Terus ada yang teriak kan, guru, ada apa murid? Kamu mengejutkan saya. Jadinya putus-putus nih. Tidak guru. Sekarang udah berkembang guru. Saya lebih pintar dari Anda. Kenapa emangnya? Kalau guru kencing berdiri, saya bisa kencing berlari guru.
Makanya jadi peribahasa kan, guru kucing beri, murid kencing berani. 2 tahun berikutnya, ada lagi murid yang lebih pintar. Guru, saya lebih pintar dari Anda. Saya bisa kencing salto. Oke, begitu saja dari saya. Nama saya. Follow Twitter saya. Oke, selamat sore.